Gue mau diet tapi gue lapar. Apa gue makan aja ya? Makan aja deh. Besok aja mulai dietnya. Nah, kalian pernah ngalamin hal kayak gitu? Nah, berarti kalian lagi ngalamin hal yang namanya teori disonasi kognitif. Nah, teori ini tuh dimana kalian ngelakuin hal yang udah salah, tapi kalian ngejustifikasi kalau hal itu benar. Nah, teori ini tuh diciptain oleh Leon Festinger. Leon Festinger itu siapa sih? Dan teori ini kenapa bisa terjadi? Nah, selanjutnya bakalan kita bahas isi-isinya dan segalanya tuh di scene selanjutnya ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita mau bahas biografi tentang penemu teori ini dulu ya. Penemu teori kognitif dissociasi teorinya. Nah, penemunya itu Leon Festinger. Ini data dirinya ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kalau nggak bisa ngelihat atau kurang kelihatan, saya akan nampilin di videonya ya. Nah, ini tokonya nih, fotonya nanti akan saya tampilkan juga fotonya. Biografinya di sini namanya dia itu Leon Festinger, lahir pada bulan Mei tanggal 8 tahun 1919 di Brooklyn, New York City. Dan meninggal pada Februari tanggal 11 tahun 1989 di New York. Dan dia pernah menempuh pendidikan di City College of New York dan University of Iowa. Nah, teman-teman di sini dia juga punya kayak mentor yang bernama Kurt Lewin. Nah, latar belakang beliau bakalan aku sebutin di sini ya. Beliau adalah seorang pakar di bidang psikologi sosial yang sangat berpengaruh dalam kajian perilaku dan komunikasi. Dan secara akademik, pemikiran Festinger banyak dipengaruhi oleh gagasan teori lapangan field teori dari Kurt Lewin dan teori konsistensi dari Jen Piaget. Nah, teman-teman, nanti di sini aku akan jelasin tentang siapa sih Kurt Lewin dan Jen Piaget itu. Nah, mereka berdua ini salah satu gimana ya bisa dibilang tuh pilar dalam menjelaskan teori ini. Nanti bakalan aku jelasin. Jadi diingat ya teman-teman. Nah, karya monumentalnya tuh yang menjadi landasan teori ini adalah buku yang berjudul A Theory of Cognitive Dissociation atau Dissociations yang diterbitkan pada tahun 1957. Nah, teman-teman sebelum lanjut ke pembahasan yang ada, sebelum lanjut ke pembahasan yang ada, di sini saya mau ngejelasin tentang yang latar belakangnya yang B tentang Jan Piaget dan Kurt Lewin itu dulu siapa, oke? Teman-teman, sebelumnya kan kita tadi udah lihat kalau teori kognitif disosiasi teori Leon Festinger ini berfokus kepada dua teori Kurt Lewin dan Jan Piaget. Itu kenapa sih? Piaget ini tuh memberi dasar pemikiran tentang ketidakseimbangan dalam kognisi, sedangkan Lewin itu memberi pengaruh pada pendekatan psikologi, sosial, dan dinamika perilaku. Nah, terus si Leon Festinger ini pencetusnya ngembangin gagasan tersebut menjadi teori disonansi kognitif, yaitu kalau seseorang ngalamin ketidaknyamanan karena ada ketidaksukaan yang ada di dirinya antara pikiran, keyakinan, sikap atau perilakunya, pasti dia bakalan nyari justifikasi atau perilaku yang menurut dia itu benar buat membenarkan dirinya. Selanjutnya kita mau masuk ke konteks teori ya teman-teman. Nah, konteks teori di sini tuh terbagi menjadi 5. Yang pertama, inkonsistensi kognitif. Teori ini tuh ngejelasin kalau individu bakalan ngalamin ketidaknyamanan psikologis atau disonasi kalau terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan, sikap, dan perilaku. Yang kedua tuh ada motivasi reduksi. Manusia memiliki dorongan internal alami untuk mencapai konsistensi kognitif atau konsonansi dengan cara mengubah salah satu kognisi mencari pembenaran, justification, atau menambah elemen kognitif baru. Yang ketiga, mekanisme justifikasi. Justifikasi adalah inti dari pengurangan disonasi, di mana individu merasionalisasi perilakunya agar sesuai dengan keyakinan yang ia pegang. Yang keempat itu ada penerapan kontemporer. Saat ini teori ini menjadi alat analisis vital untuk membedah fenomena digital seperti respon terhadap berita palsu atau fake news, polarasinya politik di media sosial, kampanye kesehatan seperti vaksinasi, hingga perilaku konsumen di era digital.
Nah, yang kelima tuh perkembangan teori telah melahirkan model baru seperti action based model yang menekankan bahwa disonasi juga terkait dengan dorongan untuk bertindak terkait dengan selaras dengan sikap individu. Nah, teman-teman, di sini tuh aku bisa ambil contoh kalau dari tiga ini tuh dimana kalau manusia itu bakalan ngalamin misalkan ada misalkan saya seperti contoh di awal tadi, misalkan saya mau diet. Nah, terus saya bilang, ah mau diet hari ini. Tapi setelah itu saya makan, terus mikir kayak, udahlah lapar, dietnya bisa nanti aja atau besok. Itu tuh salah satu media justifikasinya saya yang saya bilang, dietnya bisa nanti aja atau besok. Aku tuh bisa ngeyakinin diri kalau besok masih bisa diet, nggak harus hari ini gitu loh. Mungkin konteks teori di sini sudah aku bahas. Mungkin nanti kita bakalan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada definisi. Oke teman-teman, di sini ada definisi umumnya dan definisi menurut ahli. Nah, definisi kognitif ini tuh adalah kondisi ketidaknyamanan psikologis disonasi yang dialami seseorang saat memegang dua kognisi atau lebih seperti keyakinan sikap atau pengetahuan yang saling bertentangan. Kondisi ini tuh muncul ketika individu melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang mereka ketahui atau yakini. Nah, sedangkan menurut ahlinya itu Leon Festinger, sang pencetus teorinya, mengatakan penggagas teori ini mendefinisikannya sebagai kondisi di mana individu merasa tidak nyaman mental akibat inkonsistensi antara sikap dan perilaku yang kemudian memotivasi mereka untuk mengurangi disonasi tersebut guna mencapai konsistensi. Ini tuh model teori yang lebih mudah dipahami nih. Di sini tuh ada input, proses, strategi, dan output. Yang pertama ada input, inkonsistensi atau pertentangan antara sikap dan keyakinan. Yang kedua ada proses atau disonasi, ketidaknyamanan psikologis atau ketegangan meningkat. Yang ketiga strategi, mekanisme reduksi. Yang pertama ada mengubah sikap, yang kedua mengubah perilaku, yang ketiga justifikasi persepsi. Yang keempat ada konsonansi atau keseimbangan atau kembali stabil. Nah, di sini yang tadi aku jelasin ya teman-teman, ketika begadang atau begadang itu misalkan berbahaya buat diri kita karena itu bikin tubuh kita nggak sehat atau fit, itu kita sedang mengalami, tapi kita tetap begadang, itu berarti kita sedang mengalami input atau inkonsistensi. Yang kedua tuh ada disonasi, setelah itu kita bakal ngalamin disonasi atau ketidaknyamanan psikologis atau ketegangan meningkat. Kita tahu itu bahaya tapi kita tetap ngelakuin, itu tuh yang bikin rasa hati kita nggak nyaman. Udah tahu itu bahaya buat diri kita tapi kita tetap lakuin. Nah, itu teman-teman yang buat diri kita bakalan gak nyaman padahal kita tahu itu salah tapi kita tetap membenarkan itu tuh. Nah, yang ketiga itu ada strategi, mekanisme reduksi. Nah, di sini tuh kenapa saya bilang bersifat dinamis, ini tuh bersifat dinamis. Nah, di sini tuh kita bisa ngelakuin tiga hal. Yang pertama mengubah sikap, jadi kita mengubah persepsi kita, kayak kita jangan begadang deh hari ini karena itu nggak baik buat kesehatan kita. Nah, ada juga tuh yang kayak justifikasi persepsi, kayak mereka tetap lakuin begadang karena mikirnya, ah ini cuma sesekali doang, nggak hampir setiap hari kok begadang, nggak mungkin gak buat langsung saya sakit atau gak sehat gitu. Nah, yang keempat itu ada output atau konsonansi. Di sini kita mulai ngalamin keseimbangan atau kembali stabil. Nah, keseimbangan atau stabil itu dimana kayak kita udah mulai ngerasa, oh ya udahlah, ini gue begadang itu nggak baik buat diri gue, jadi gue nggak usah begadang. Nah, atau juga bisa kayak, ah nggak apa-apa lah sesekali begadang karena ini juga nggak berkali-kali kok. Nah, gitu ya teman-teman, sekiranya begitu. Nah, model ini tuh referensinya di sini tuh ada, model ini tuh dikonstruksikan berdasarkan gagasan Leon Festinger pada tahun 1957 yang kemudian dikembangkan dalam kajian komunikasi oleh West dan Turner di 2014 serta diilustrasikan kembali dalam jurnal-jurnal Indonesia seperti Karya Tagulung 2016. Sampai kalau sekarang kita lihat hebohnya urusan beli minyak goreng. Saya tuh sampai ngelus dodo. Bukan urusan masalah gak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya tuh sampai mikir,
Jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk apa itu namanya merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Itu menu Indonesia loh. Lah, apa jelimet gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke studi kasus. Di sini kita lihat di video sebelumnya bahwa Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau Dewan Pengarah, karena pernyataan yang mempertanyakan mengapa masyarakat harus mengantri minyak goreng dan menyarankan agar memasak dengan cara lain selain menggoreng, dan hal inilah yang membuat geram masyarakat pada saat itu hingga membuat hashtag Tumpas Mafia Migor. Perlu diberikan punishment untuk bagaimana mereka tidak bisa ekspor begitu. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022. Dan solusi pada saat itu Presiden Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng ke luar negeri. Oke teman-teman, mungkin segitu aja penjelasan dari aku, mulai dari biografi penemu teori, definisi, konteks teori, model teori, contoh dan studi kasusnya sudah aku bahas semua di video yang ada. Mungkin segitu aja presentasi video yang aku buat. Bye bye.